Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Amelia, nomor pokok mahasiswa 3120006, Prodi D3 Analis Kesehatan, kelas 1A Institut Kesehatan Rajawali Bandung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai UAS dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Di sini saya mengambil judul Pandangan Islam terhadap orang sakit. Pandangan Islam terhadap orang sakit. Dan sakit di sini yang dimaksud adalah sakit fisik, yaitu suatu keadaan di mana metabolisme dalam tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, walaupun kita sedang sakit, kondisi kita sedang tidak baik, sebagai seorang muslim kita tidak boleh banyak mengeluh, karena terlalu banyak mengeluh merupakan godaan setan. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebab itu semua. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa hikmah di balik itu semua. Karena di balik penyakit itu pasti ada hikmah yang sudah Allah siapkan untuk kita, dan jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui Ummu As-Sa'ib dan beliau pun bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini, wahai Ummu As-Sa'ib?" Dan wanita itu pun menjawab, "Karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada berkahnya sama sekali." Dan Rasulullah pun langsung bersabda, "Janganlah engkau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapus dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Karena menurut Islam, sakit itu yang pertama adalah cobaan atau ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, "Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Quran Surat Al-Baqarah 155-156. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Nah, yang kedua, dalam pandangan Islam, sakit juga berarti bisa dikatakan sakit adalah azab. Bagi orang-orang mukmin, sakit dapat menjadi tazkirah atau ujian yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi sebagian orang, sakit bisa menjadi azab yang akan membinasakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan, kebahagiaan yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami, silih bergantian mereka memahaminya." Quran Surat Al-An'am ayat 56. Yang berikutnya, dalam pandangan Islam, sakit adalah cinta. Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa Allah menguji kita dan menilai siapa yang benar-benar memiliki ketulusan imannya dan siapa yang paling bersabar. Inilah golongan-golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat berkata, saat golongan ini sedang ditimpa sakit, mereka berkata, "Demam sehari dapat menghapuskan dosa setahun." Nah, adapun 5 pandangan Islam terhadap orang sakit, yaitu yang pertama, sakit bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang kedua, sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi kita, seperti sabda Rasulullah SAW,
Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkan, melainkan akan dihapuskannya dengan dosa-dosa. Yang ketiga, sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang jika dia bersabar. Dan yang keempat, sakit bisa membuat kita kembali mengingat kepada Allah. Sebagaimana yang telah diketahui, kadang kita hanya mengingat Allah ketika kita sedang diuji saja, ketika sedang dicoba. Sementara saat diberikan kebahagiaan, kita mendadak lupa kepada Allah. Maka dari itu, Allah memberikan kita ujian atau memberikan sakit agar kita kembali lagi kepada Allah. Nah, yang kelima, yang terakhir, sakit bisa membuat kita lebih optimis untuk bertahan hidup. Salah satu moral yang harus dimiliki oleh seseorang mukmin ialah tidak boleh menyerah dengan sakitnya. Dia harus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya, dan dia pun optimis dengan dirinya sampai Allah mengatakan untuk berhenti. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pandangan Islam terhadap orang sakit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.